Eh, bro, Eh, gimana? Kemana aja? ya, ini lagi ngabuburit ya, Mau berit? jalan-jalan. Oh, besok mau lebaran ya? Lebaran ya, tapi ada juga yang hari ini lebaran ya. Selamat lebaran mungkin buat Idul Adha ada 1444 Hijriah Iya. ya. Mau berit, kita bisa ngobrol-ngobrol di sini ya. Boleh, boleh. Ya, ngobrol serius apa bercanda nih? Serius boleh, bercanda boleh. Oke. Oke, Ngisi kita waktu sapa luang dulu ya. ya. Kita sapa dulu penonton Ethos Energi dimanapun berada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ethos Energy Continuous Learning, channelnya para insinyur, channel yang keren dan mencerdaskan. Oke bro, ini kita tentu ngobrol-ngobrol tentang keinsinyuran ya. Kita insinyur kemarin Pak Luhut Panjaitan itu kelihatannya tidak percaya dengan insinyur Indonesia ini. Kompetensinya tuh katanya orang bule itu lebih jago gitu kan, lebih percaya untuk menyelesaikan IKN ya. Tapi saya tidak yakin ya itu. Saya lebih yakin dengan insinyur Indonesia. Kita lebih mempunyai integritas untuk membangun bangsa kita ya, bangsa Indonesia. Baik itu proyek-proyek nasional maupun internasional. Kita percaya pada kemampuan insinyur Indonesia. Kalau misalnya Profesor Dr. Ing B.J. Habibie masih hidup, ya kita masih mempunyai role model. Kita bisa mencontoh semangatnya beliau untuk membangun Indonesia dengan memberdayakan potensi insinyur Indonesia ya. Bahkan pesawat terbang pun kita Indonesia sudah sanggup membuat, apalagi ini IKN ya. IKN itu kan teknologinya memang teknologi yang terbaru ya, tapi tidak sesulit membuat pesawat terbang lah ya. Banyak kok prestasi insinyur Indonesia yang bisa kita banggakan. Ini kita undang nih insinyur Geographic Information System ya. Ini kalau bahasa awamnya kita pemetaan lah ya, insinyur pemetaan ya, bener ya? Benar, benar. Bro Sahrial kita undang ini. Ini yang kali kedua kita undang di Ethos Energy untuk kita tanya-tanya nih. Kita gali ngapain aja nih insinyur pemetaan di dalam sebuah proyek, membangun proyek-proyek yang baik yang skala kecil, menengah sampai yang besar. Misalnya juga seperti proyek IKN juga bisa ya kan? Bisa. Ibu kota negara bisa dikerjakan sama Bro Sahrial. Dan proyek-proyek oil and gas juga bisa, proyek-proyek apapun ya yang membutuhkan pemetaan kita. Setiap proyek ya pasti ada Ya. pemetaan di awal. Oke bro, mungkin perkenalan diri nggak perlu lagi ya Bro Sahrial ya, karena kita di sebelumnya sudah ngobrol juga di dalam ruangan, ada tampilannya juga ya kan. Iya. Sekarang saya mau tanya nih bro, untuk mengerjakan sebuah proyek ya kan, ini Bro Sahrial ini insinyur pemetaan. Ini kan insinyur pemetaan ini paling awal masuk ya. Ya gimana prosesnya bisa dijelaskan? Ya baik, ya terima kasih Pak Emil dari Ethos Energi dan salam buat sobat Ethos Energi semua. Mungkin ini yang kedua ya. Ya. Yang kedua bertemu dengan saya kembali dengan Sahrial ya dari geodetik ya, geodetik engineer atau bisa disebut juga GIS ya, Geographic Information System. Lulusan UGM ya. Ya alhamdulillah lulusan UGM. Sekarang kerja di konsultan di Pertamina ya. Ya. Oke. 8 tahun yang lalu. Ya. Kurang lebih. Jadi untuk membuka ini saya ingin ada satu kalimat yang
cukup menarik ya buat teman-teman semua, baik itu sarjana geodesi ataupun fresh graduate ya khususnya. Jadi spasial, kita kalau berbicara dengan data spasial, memulai sebuah project di sentuhan orang geodesi itu bisa menentukan masa depan orang lain, bahkan negara. Iya, bahaya sekali kan. Sentuhannya bahaya sekali nih. Artinya sangat krusial ya. Krusial ya. Nah, sebagai contoh apa? Misalkan kita ingin menarik sebuah garis ya. Ada sebuah perusahaan yang ingin menentukan sebuah lokasi, mengakuisisi sebuah lokasi, baik itu developer, perusahaan atau perusahaan oil and gas yang membutuhkan lokasi bor, itu kita tim geodesi survei di awal, lalu kita menentukan sebuah garis. Ketika garis itu kita sudah tentukan, ya kita tarik garis, kan di situ nanti muncul sebuah kepemilikan tanah. Berarti kan kita ingin membeli tanahnya si A misalkan. Berarti kan masa depan si A bisa ditentukan dengan kita akan mendayar, dia akan memiliki uang gitu kan, akan dibeli tanahnya gitu. Nah, ketika kita geser saya sedikit 5 meter, bisa jadi bukan tanah A lagi, tanah B yang dibeli. Itu ada contoh ya kepemilikan tanah. Juga kalau di titik-titik batas ya, titik-titik batas ini kalau tadi masa depannya mendapatkan uang, bisa jadi kita mendapatkan masalah juga. Ketika ada patok ya, kita ada patok geser, ini masalah di bidang tanah, bisa di survei kadastral. Ketika kita salah mengukur sebuah posisi patok, walaupun itu selisih 1 meter, kalau di pedesaan biasanya tidak masalah. Yang bermasalah biasanya di perkotaan. Bahkan di perkotaan tanah 1 meter saja kan harganya berjuta-juta ya. Juta kan, bisa. Kalau Jakarta 20 juta 30 juta per meter. Karena salah menaruh satu titik koordinat geser, ribut orang, ribut bahkan bisa dipidana. Itu dia yang saya maksud, bisa masa depan orang-orang itu ditentukan oleh seorang geodesi. Bahkan kalau Indonesia itu contohnya di pal batas ya, misalnya pal batas kehutanan, nggak bisa aja kehutanan. Banyak contoh yang pernah saya lakukan itu proyek kehutanan juga. Batas-batas antara hutan dan tanah masyarakat. Ketika kita bergeser sedikit saja kan 1-2 meter, itu nanti prosesnya beda gitu. Izinnya lain lagi, nanti IPPKA namanya, izin pemakaian pinjam kawasan hutan. Kalau masuk ke hutan kehutanan lindung, ya hutan lindung, marga satwa, apalagi itu kan tidak boleh untuk dibebaskan, itu tanah milik negara juga. Ya, untuk konservasi juga. Itu menentukan tuh titik garis yang dilakukan oleh seorang geodesi. Dan terakhir yang lebih luas lagi, negara itu di batas, kalau teman-teman yang fokus di kemaritiman ya, di maritim itu kita menentukan batas zona ZE, kalau kenal itu batas pantai terluar Indonesia yang kaitannya dengan negara lain. Kalau kita sedikit saja bergeser menentukan suatu posisi koordinatnya dari batas terluar wilayah Indonesia, ya negara kita nanti dicaplok sama negara lain. Itu sedikit pembukaan terkait. Oke, menarik sekali ini. Menarik garis ini bisa menentukan nasib seseorang ya, uang apa enggak gitu, yang punya tanah gitu. Iya, itu dia. Ya, ini kan kita melakukan sebuah proyek ya, proyek itu kita memerlukan pemetaan ya. Tentu Bro Syahrial ini, Insinyur Syahrial ini yang lebih duluan melakukan survei ke lapangan, memastikan lokasinya tuh bisa enggak gitu ya. Pertama secara visual dulu dicek gitu kan, ini bisa nggak gitu ya, dicek ke lapangan realnya seperti apa ya kan. Kemudian nanti kan ada pengambilan data, pakai apa biasanya ngambil data koordinat, terus kontur, kemudian apa lagi ya, ya itu mungkin ya. Gimana caranya? Jadi kita di geodesi juga itu harus menguasai beberapa macam perangkat peralatan survei ya, diantaranya mulai dari yang paling simple GPS ya, ada GPS handheld ya, yang seperti HP itu, tapi itu memiliki telitian yang kurang baik ya, 5-10 meter. Kalau untuk mengambil yang data topografi yang lebih detail, kontur, itu sebaiknya menggunakan total station. Total station juga mulai dari yang zaman dulu
Ada teknol sampai sekarang sudah modern, sudah digital. Iya. Ada juga GPS. Ya. Terus juga yang sekarang terbaru adalah bisa menggunakan drone ya. Drone tidak hanya mendapatkan visual gambar atau video, tapi dia juga bisa mapping. Mapping itu artinya kita dapat koordinat. Jadi konturnya juga bisa. Foto yang didapat oleh drone itu sudah on koordinat. Dan bisa juga mendapatkan elevasi walaupun agak masih kasar ya. Elevasinya dari drone betul. Ya, ini kan untuk bisa mengambil data itu tentu perlu pengalaman, skill ya. Skill untuk mengambil data. Drone kan pasti metodenya nggak kayak drone yang mainan anak-anak itu, sekali foto itu udahan. Mungkin apakah seperti itu? Ya? Apa sekali foto gitu udah dapat atau bagaimana ini? Oke, kita ke drone ya, kita mapping ya. Untuk drone mapping ini konsepnya dia kita biasa harus menentukan jalur terbang dulu. Jalur terbangnya kita tentukan mau lokasi mana yang kita petakan. Itu kita membuat format jalur terbang bisa banyak, cuman yang biasa saya pakai yaitu Google Earth ya. Jadi kita buat KML aja. Buat KML seberapa area yang ingin kita foto, mappingkan. Terus juga kita juga harus tahu nih, teman-teman nanti yang ingin fokus di mapping juga menguasai dia baterainya berapa, terus pre-flight-nya gimana. Itu juga kalau kita bisa dapatkan di sertifikasi ya. Enggak, ya saya juga sudah sertifikasi ya di APDI asosiasi. Oh, ada sertifikasi. Ada sertifikasi. Apa nama sertifikasinya? Kita di Indonesia ini ada 2 ya. Satunya APDI, Asosiasi Pilot Drone Indonesia, dan satu laginya kalau nggak salah EduTech ya, Drone EduTech itu. Oh, ini untuk sertifikasi ini untuk mengoperasikan drone atau untuk pengambilan data mapping itu? Dua-duanya. Jadi apalagi kalau kita untuk komersial ya, drone sudah menjadikan profesi sebagai pilot drone, ya memang sebaiknya kita harus mempunyai sertifikasi license itu gitu. Baik dia untuk hanya fotografer fotografer udara ya, ataupun pemetaan itu, karena kita ada aturan-aturan sebenarnya yang harus diketahui ya, kayak terbang di area angkatan udara atau di bandara itu kan tidak boleh. Kenapa? Karena kan mengganggu operasional pesawat. Drone itu kalau dalam kecepatan sekian kan dengan pesawat udara, kalau nabrak juga akan mengakibatkan fatal, bisa berakibat fatal. Itu ada aturan-aturan seperti itu yang harus diketahui. Iya, ada regulasi yang perlu diketahui ya untuk bisa menjadi pilot drone ya. Jadi kita mesti ada sertifikasi ya, supaya kita lebih untuk komersial ya. Untuk komersial kita perlu sertifikasi. Profesi kita penting ya. Ya memang ini ya, saya melihat profesi insinyur itu memang mesti dilengkapi dengan sertifikasi gitu ya. Kalau kita nggak ada sertifikasi, jadi kita nggak tahu kompetensinya apa gitu kan. Kompetensinya apakah seorang administrasi saja kan agak lucu juga kalau insinyur sebagai administrasi hanya mengolah data tapi nggak ada kompetensi yang dia punya diakui oleh undang-undang, asosiasi profesi gitu ya. Jadi ini teman-teman follower Ethos Energy ya yang berprofesi sebagai insinyur, ya milikilah kompetensi ya yang spesifik kita ini di bidangnya apa gitu. Kalau Bro Syahrial ini dia bidang pemetaan, jadi mempunyai sertifikasi bidang pemetaan. Jadi kalau ada proyek-proyek biasanya ada requirement nih insinyurnya mempunyai sertifikasi di bidang pemetaan. Biasanya seperti itu, apalagi kalau proyeknya yang besar gitu kan. Jadi kompetensi ya, balik ke kompetensi yang kita punya itu mesti ada sertifikasi yang diakui gitu ya. Ini saya sering memakai jasa Syahrial nih untuk menentukan plot plan saya ya, misalnya penempatan kompresor, penempatan tangki, penempatan pompa. Nih saya menggunakan
datanya dari Sahrial inputnya. Tinggal taruh sini, udah skala, sudah kita gitu kan. Mainkan. Udah sangat simpel sekali sekarang ya. Dulu tuh di proyek saya sebelumnya belum ada yang gambar yang seperti gambar drone itu, foto drone itu belum ada. Belum ada ya. Paling data-data koordinat itu aja ya yang kita manfaatkan. Koordinat elevasi ya. Kita nggak tahu, kadang-kadang kan ada koordinat tapi kita nggak tahu ternyata itu ada sesuatu di situ gitu kan. Iya, nah yang tidak tercapture ya kalau hanya dengan koordinat ya kan. iya. Kecuali pengambilannya detail ya, semuanya diambil, pohon dan segala macam diambil bisa. Tapi kalau untuk sekarang ya lebih praktis sih karena udah ada drone. Iya. Bro, boleh jelasin? Aku tadi ada baca-baca mengenai profesi GIS ini ya, atau pemetaan geospasial. Apa itu ya? Spasial gitu. Iya, spasial ya, spasial. Apa itu? Spasi ya, ruang, space. Oh, ruang, space. Geospasial ya. Jadi intinya kita memang basicnya mempelajari seisi ruang bumi ya, baik dari 2 dimensi sampai 3 dimensinya. Ya. Dari darat ke udara, mungkin yang di video sebelumnya sudah pernah saya jelaskan ya, bedanya geodesi dan geologi ya. Geologi ke bawah bumi, di dalam kalau kita geodesi ke atas sampai ke langit. Ya, spasial konsepnya. Jadi pengambilan data yang tadi itu yang dimaksud itu bagian spasial ya, space-nya ya, gitu Mas. Iya, dari datanya diolah. Semua yang ada di bumi kan memiliki koordinat. Iya. Itulah yang kita petakan ya. Tinggal kita sesuai permintaan dari teman-teman, dari user ya. Apa yang ingin kita petakan? Apakah kita cukup hanya dengan tadi 2 dimensi drone, ataukah kita 3 dimensi dengan konturnya, dengan situasi sekitar dan lain sebagainya, atau sampai bahkan bisa ke atributnya yang dari database spasial itu. Jadi tidak hanya koordinat, tapi kita juga bisa menginputkan di beberapa aplikasi data-data spasial, kita masukkan atributnya. Gitu ya. Kalau mau bikin rumah juga ya, kalau ada datanya seperti itu kan kita bisa plotkan panjangnya berapa, lebarnya berapa ya kan. Terus ini nanti perencanaan drainasenya seperti apa, arahnya kemana ya kan. Kan konturnya miring misalnya tanah ya kan. Ya, jadi, bisa. Itu data sebenarnya masih data spasial ya. Kalau kita bicara data atribut ya, database ya. Database itu kita bukan hanya itu, tapi bisa lengkap. Kalau kita sekarang ini namanya bisa WebGIS ya. WebGIS itu nanti isinya, misalkan kita yang bekerja di oil and gas ya, di dunia piping ya, nanti di piping itu kita bisa di peta melihat pipa itu dari arah mana ke mana, dari sumur ke stasiun, sampai detailnya pun pipa yang lewat itu berapa meter, nanti posisinya di mana. Nanti ketika kita klik pipanya itu muncul tabel. Di tabel itu bisa muncul panjang pipa, bisa juga berapa inch pipa, berapa inch, misalkan 3, 6 inch sebagainya, itu bisa kedeteksi. Bisa juga apalagi on off-nya dia kayak aktif atau tidak, masuk di Oreo atau tidak, itu Excel-nya lah. Jadi Excel sama si data spasial itu bisa disatukan itu. Jadi database juga ya, database. Kalau dibikin punya Pertamina itu banyak sekali itu pipanya ya. Banyak sekali sebenarnya. Menarik ini kalau untuk perusahaan-perusahaan yang belum ya, termasuk mungkin ya Pertamina, mungkin ada yang udah juga, ada yang belum juga sih, dia di masing-masing zona beda. Iya. Di masing-masing zona beda. Ada yang dia sudah lengkap database-nya, ada juga yang belum. Itu sebenarnya menarik untuk satu proyek sendiri sebenarnya, tinggal bisa disatukan dengan proyek pembuatan lahan dan sebagainya. Beda. Kita untuk pembuatan WebGIS itu kita harus fokus, kita artinya mendata aset ya. Kepentingan aset manajemen dari sebuah perusahaan apapun itu ya. Jadi pipanya yang kita tahu punya perusahaan itu dari mana ke mana, berapa jumlahnya, di jalur itu ada berapa pipa sih, ada berapa panjang, pipa berapa inch saja, aktif atau enggak, bisa sebenarnya di database kan itu. Iya, tahu lokasinya di mana, dari mana ke mana ya kan, jadi tahu nih kan. Jadi enak sebenarnya, jadi penggunaannya bukan hanya untuk geodesi tapi untuk semua orang bisa. Operation juga bisa untuk. Jadi ketika ada yang nanya, Pak Emil misalkan nanya nih,
bro serial ini saya butuh nih pipa di daerah sini ya, dari mana ke mana, panjangnya berapa, aktif atau enggak, ya udah saya tinggal kasih webnya aja nih, Pamel buka linknya misalkan ke facebook.com ya kan, baik aja kita misalkan buat webgis.com ya, Pamel bisa cari sendiri, ketik aja pipa sekitar ini, enter, muncul semua datanya ya. Sebenarnya kalau kita udah bisa seperti itu, bayang saya ini satu zona kan berapa luas itu kan, banyak pipa-pipanya, statusnya tahu nih ya, aktif tidak aktif ya kan. Sumur yang tidak aktif juga kita tahu kan, bisa ini sumurnya ini udah lama nggak aktif, mau diaktifkan lagi. Ini kalau bahkan bisa mungkin ditambah juga kapasitasnya, bisa semua. Dimensinya Ini itu Excel lah, kita Excel yang biasa teman-teman di luar geodesi ya. Equipment perlunya apa aja yang ditampilkan di stasiun itu, equipmentnya ada berapa, kapasitasnya, kekuatan tekanannya dan segala macam, itu bisa kita masukkan di Excel itu. Iya sangat banyak sekali ya ini project atau pekerjaan yang bisa dilakukan seorang GIS ya, atau insinyur pemetaan ya. Jadi ini kebutuhan akan insinyur pemetaan ini bisa dibilang sangat banyak sekali. Sebetulnya sangat banyak ya. Ini baru kita mau fokus ya. Iya. Sangat disayangkan sih kalau ya, sementara yang saya tahu banyak juga ada sarjana geodesi yang dia malah melenceng gitu. Mungkin ya. Ada banyak peluangnya gitu. Peluangnya banyak ya. Mungkin yang melenceng ini pengen dapat mungkin pengusaha punya gajinya lebih besar mungkin. Boleh kalau pengusaha kan besar. Karena juga banyak di sini banyak yang buka usaha konsultan ya, soal pemetaan bisnis. Ya bagus, bisa di ini jadikan sebuah usaha ya, jasa konsultan pemetaan gitu ya. Sangat terbuka lebar ya sebenarnya ya, kalau kita bisa pemetaan ini. Banyak yang membutuhkan jasa-jasa pemetaan ya. Banyak sekali ini. Lagi berkembang ya, kayak tadi yang disebutkan IKN ya, Indonesia lagi berkembang banget nih. Nah, selagi banyak proyek ya, kecuali zaman pandemi kemarin ya emang agak sepi proyek ya. Tapi sekarang proyek udah mulai menggeliat lagi nih, butuh banyak sarjana geodesi atau insinyur pemetaan ya, untuk ngerjain hal-hal yang seperti itu tadi kan. Itu sangat mempermudah sekali pemetaan yang bisa pakai drone ini. Bisa orang lebih cepat nangkap ya kan, ketika dipresentasikan ke level manajemen. Oh ini gambarnya kayak gini ya kan. Wah ini sangat komunikatif kalau menggunakan drone ya. Itu untuk area yang tidak tadi yang masih tertutup ya. Bahkan sekarang tuh ada juga, dulu biasanya pernah juga mengerjakan proyek di perkotaan. Jadi nggak ada habisnya ketika kita mencari lahan yang masih kosong ataupun lahan yang sudah ada misalnya di perkotaan. Perkotaan pun sebenarnya bukan artinya udah jadi bangunan gedung-gedung terus geodesi berhenti, nggak juga. Nggak juga ya. Tetapi ya terus kita bisa petain, dan bahkan yang sekarang itu bisa di 3D kan. Jadi bangunannya itu di peta tuh nampak 3D dia. Saya sampai gentengnya kelihatan mengukur, dan itu biasa di kota-kota maju ya gitu. Saya pernah ngajakan di Bandung itu sudah memakai itu, dia ada bukan 3D lagi, 4D kota Bandung itu, dia udah tahu kerapatan tingkat penduduknya itu sampai dimodelkan sudah. Wah banyak sekali peluang seorang GIS ini ya. Kira-kira kalau misalnya sarjana lulus dari kampus bisa terjun langsung nggak ke proyek? Ya sebenarnya bisa aja, cuman sebaiknya ya kalau geodesi ini terkenal ya, hampir di semua geodesi di seluruh Indonesia yang ada kampus geodesinya, itu terkenalnya mahasiswa geodesi itu kalau belum ikut proyek ketika jadi mahasiswa itu belum boleh lulus ya. Mindsetnya gitu kan. Jadi banyak teman-teman termasuk saya juga, ketika saya pengen lulus ya udah di tahun akhir itu kayaknya kurang pas kalau sebelum lulus nggak ikut proyek dulu. Oh artinya mereka sudah terbiasa dengan kondisi proyek yang real gitu ya? Betul, karena dosen-dosennya pun nawarin gitu. Oh gitu. Ketika pengen lulus, kamu sebelum lulus nih saya ada proyek nih lulusan nih, mau ikut proyek saya, tawarin misalnya. Oh gitu, jadi sehingga ada ketika lulus udah diasah lah ya. Begitu sarjana teknik ini selesai, sarjana geodesi selesai, bisa langsung ke proyek. Harusnya bisa ya. Bisa iya. Begitu saran. Tapi mungkin kalau satu proyek mungkin belum begitu, pengalamannya belum
cukup untuk proyek-proyek yang besar gitu kan. Ya, satu project. Jadi kalau saran saya untuk yang masih kuliah geodesi minimal 1 kali project, 1 kali magang, karena ada magang juga, Ada kerja magang praktek. juga, iya. Itu buat bekal ketika lulus, insya Allah lah bisa. Iya. Jadi beda nih sama sarjana teknik yang lain nih sepertinya kan. Kalau sarjana teknik yang lain dia belum langsung bisa terjun untuk ke proyek yang betul-betul ngerjain dia PIC di situ. Oh iya. Belum bisa. Tapi kalau misalnya ada training-training seperti GIS itu diperlukan nggak untuk sarjana GIS ini? Perlu training, perlu di coaching lagi gitu? Ya perlu sih, sangat perlu ya. Nggak perlu ya? Dan tapi kita karena geodesi itu banyak fokus bidangnya, Pak Emel. Jadi harus pilih dulu nih mau fokusnya di yang mana nih. Apa aja bidang aja? Ya kalau dari bidang pekerjaan fisiknya ya ada darat, laut, udara. Tadi pernah jelaskan. Iya. Untuk darat itu survei terestri, Iya. baik itu dia tadi pengambilan kontur maupun pengambilan batas lahan ya. Ya kadastral, alatnya itu ada seperti total station ataupun GPS ya dia. Terus di udara itu termasuk drone dan juga pesawat dengan awaknya juga bisa, foto udara yang skala lebih tinggi, yang lebih besar, dan juga citra satelit. Untuk udara, untuk laut kita di hidrografi. Hidrografi juga ada untuk pekerjaan di offshore biasanya. Iya. Lepas pantai, offshore, dan tadi untuk batas-batas pantai itu juga offshore-nya. Jadi masih perlu ini ya, ikut training, portofolio juga ya buat. Betul. Tadi portofolio. Itu baru fisiknya tadi, maksudnya lapangannya. Terus untuk audio apa namanya di studionya kan kita banyak juga aplikasinya nih, beda-beda. Ketika di darat ya minimal kita menguasai AutoCAD ya, kalau bisa AutoCAD Civil 3D, dan juga GIS yang umum digunakan adalah ArcGIS ya, ArcGIS atau ArcMap. Iya. Itu aplikasi di darat ya. Kalau di laut saya karena nggak banyak bergerak di situ, tapi ada lah aplikasi khusus dia untuk mengetahui kedalaman laut dan kontur di dalam laut ya. Kalau di udara saya sedikit mungkin, kalau drone itu hasilnya oleh aplikasi namanya Agisoft ya. Iya. Agisoft Metasep. Iya. Ini sangat menarik sekali nih. Setiap proyek nih orang GIS ini, orang pemetaan ini harus terjun duluan gitu ya. Sangat banyak ya. Kalau proyek ini jalan apa nggak jalan, orang GIS harus turun dulu gitu. Harus turun dulu. Proyek nggak jalan pun dia udah duluan gitu, harus udah kerja kan. Kalau kita orang mekanikal, proyek kalau nggak jalan ya udah kita nggak kerja. Bahkan lucunya gini, kita kan mengestimasi juga ya. Iya. Jadi bukan hanya ingin pekerjaannya jalan, bahkan ketika ada dua pilihan ya, suatu proyek atau proyek B, biar proyek B yang diunggulkan, proyek A tidak diunggulkan ya, kita harus menstatement bahwa proyeknya itu sulit dari sisi geodesinya gitu. Sisi akses jalannya susah, bahkan biaya pembelian lahannya mahal. Itu kan kita walaupun nggak jadi proyek kayak kita tetap survei gitu. Iya. Untuk mengetahui itu. Makanya ini saya melihat ini sangat banyak peluangnya buat GIS ini, peluang kerjanya ya, peluang proyeknya banyak. Jadi sangat bermanfaat tentunya sarjana geodesi ini kalau mengambil training-training untuk menambah kompetensinya nih. Nanti kalau ada waktu Bro Syahrial saya undang, kita adain training pemetaan supaya penonton Ethos Energy bisa juga mendapatkan pengalaman dan tentu juga mendapatkan portofolio yang bagus dari expertnya gitu yang sudah banyak pengalaman. Tentu kalau misalnya dosen yang ngajar sama orang yang praktisi ngajar beda ya. Kalau praktisi ngajarnya dari pengalaman gitu. Itu lebih banyak terpakai di lapangan ya. Betul. Challenge-nya apa, tantangannya apa, cara menyelesaikannya bagaimana ya. Sebaiknya ini penonton request di bawah nih, tadi banyak ya di komen ya. Mau pelatihannya apa geodesi tadi? Darat atau udara, tapi kalau saya nggak menguasai laut ya, saya menguasai darat sama udara lah. Iya. Juga terus softwarenya apa yang ingin diperhatikan, apa AutoCAD atau ArcGIS dan sebagainya. Iya. Ya silakan yang mana. Oke, nanti teman-teman yang mau ikut training bersama Bro Syahrial, tentunya bersama Ethos Energy, nanti silakan kontak di nomor di deskripsi. Nanti kita kasih nomornya di sana. Nanti kita akan arrange waktunya. Online ya, jadi kita bikin online aja supaya efektif dan juga bisa murah gitu. Tapi manfaatnya tetap dapat.
Boleh. Kapan-kapan offline juga boleh. Offline tuh lebih ke alat, lebih Alat. kita setting alat biasanya menggunakan kaki 3 itu ya. Gimana cara setting alat kaki 3 yang benar, centering, leveling, pemakaian alat itu juga banyak tuh training-training yang sudah dilakukan oleh lembaga lain. Memang diperlukan di sekitar Sumsel ini offline untuk pemakaian alat ya, DTS, IPS juga. Kita sekarang posisi di Sumatera Selatan. Nanti kalau memang ada peminatnya offline, nanti kita arrange untuk trainingnya offline ya. Nanti kita prepare ya bro ya. Siap. Oke, sebelum kita closing, ada yang mau disampaikan untuk closingnya ke teman-teman? Closing statement teman-teman ya, itulah. Tetap semangat Semuanya. Banyak pengalaman, Apalagi tadi ya, geodesi itu luas sekali. Buat teman-teman geodesi yang baru mau lulus ya, jangan patah semangat, banyak peluang-peluang ya pekerjaan di luar sana, inisiatif geodesi. Ya, untuk yang belum kompeten tadi bisa kita ikut sertifikasi atau pelatihan-pelatihan ya. Untuk sertifikasi kita perlu ambil training dulu kan? Ya sebaiknya ya. Ya kan? Ambil kan di sertifikasi kan dites. Gitu. Ya dites. Oke bro, saya makasih banyak udah sharing bersama Ethos Energy. Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan yang nonton kali ini. Itu yang bisa kita share hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel kita agar terus tumbuh dan berkembang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.